Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan pajak, selamat datang di Paham Pajak. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara lapor SPT tahunan tahun 2023 bagi wajib pajak orang pribadi usahawan dengan omset tidak lebih dari 4,8 miliar. Dengan kita menggunakan ketentuan PP 55. Perlu diketahui untuk tahun pajak 2022 sesuai ketentuan PP 55, 2022 dan 2023 seterusnya, omset sampai dengan 500 juta tidak dikenakan pajak. Atau dengan kata lain, omset yang dikenakan pajak adalah omset yang melebihi 500 juta. Jadi misalkan omsetnya dalam setahun 550 juta, maka yang dikenakan pajak adalah yang 50 juta. Yang 500 juta tidak kena pajak. Selebihnya dikenakan pajak dengan tarif 0,5% dari omset sesuai ketentuan PP 55. Oke. Cara atau langkah-langkah pelaporan SPT tahunan orang pribadi usahawan sesuai ketentuan PP 55 ada 8 langkah. Yang pertama yaitu akses DJP online dan download e-formnya. Kedua, install aplikasi Adobe Reader versi 32 bit. Ketiga, buka e-form, klik kanan Open with Adobe Reader. 4. Isi dan lengkapi bagian 1774 data harta utang keluarga. 5. Isi 1773 data omset sesuai PP 23 atau 55. 6. Isi dan lengkapi bagian 1770 isi KK, PTKP, dan tanggal. Ketujuh, submit dan unggah lampiran omset PP 55. Sebelum diunggah, pastikan disimpan dalam bentuk PDF. Terakhir, isi kode verifikasi, klik submit, dan selesai. Oke. Kita coba simulasikan bagaimana cara pelaporan SPT tahunan. Yang pertama, akses DJP online dan download e-formnya. Kita login. Sebelum kita login, kita akses menggunakan internet dengan alamat djponline.pajak.go.id. Akses menggunakan internet. Login dengan menggunakan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Masukkan, klik login. Kita tunggu. Setelah berhasil login, jadi pastikan NPWP 15 digit atau 16 digit sudah bisa. Untuk 16 digit tinggal masukkan, kalau untuk orang pribadi masukkan NIK. Oke, setelah berhasil login, oke, setelah berhasil login, tampilannya seperti ini. Klik menu lapor. Klik e-form. Setelah diklik e-form, klik buat SPT. Untuk yang usahawan, jangan lupa klik ya, apakah menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, klik ya. Lalu klik e-form SPT tahunan orang pribadi formulir 1770. Lanjut, pilih tahun pajaknya. Misalkan yang akan dilaporkan tahun pajak 2023, pilih tahun pajak 2023. Kita scroll ke bawah. Defaultnya normal. Lalu klik unduh formulir. Setelah klik unduh formulir, maka e-form akan berhasil di-download. Itu ada bisa dilihat di menu download dan akan terkirim kode verifikasi yang masuk ke email. Oke, lanjut. Langkah kedua yaitu install aplikasi Adobe Reader versi 32 bit. Jadi e-form yang berhasil di-download tidak bisa langsung dibuka. Syarat untuk membuka e-form menggunakan Windows 10 atau Windows 11 dan di dalam Windows terinstall aplikasi Adobe Reader versi 32 bit. Oke, untuk aplikasi Adobe Reader 32 bit, linknya sudah kita bagikan, yaitu link Adobe Reader dan lampiran omset PP 23 PP 55 sudah kita bagikan pada bagian komentar. Jangan lupa klik subscribe dahulu sebelum download. Oke, lanjut.
Langkah kedua yaitu install aplikasi Adobe Reader versi 32 bit. Nah, Adobe Reader yang sudah kawan pajak download, pada bagian komentar tampilannya seperti ini. Acrobat Reader 20145, silakan di double klik dan lanjutkan hingga finish. Oke. Kita lanjut ke langkah ketiga, buka eForm dengan cara klik kanan Open with Adobe Reader. Oke, untuk yang Adobe Reader tinggal double klik dan lanjutkan hingga finish. Setelah berhasil diinstal Adobe Reader-nya versi 32 bit, silakan buka eForm yang berhasil di-download. Biasanya yang baru berhasil di-download itu bisa dilihat di menu download. Lalu kita buka eForm dengan cara klik kanan Open with Adobe Reader. Nah, tampilannya seperti ini. Kawan pajak untuk langkah keempat untuk pengisian eForm, jadi langkah keempat, 5 dan 6 yaitu isi 1774, 3 dan 1770 induk. Kita ke bagian eForm. Untuk pengisian bagian eForm selanjutnya jangan lupa pilih pencatatan. Jadi di part awal dia pembukuan, pastikan diklik pencatatan dan isi data harta. Data harta yang diisi minimal 1 tabungan atau kas atau harta yang lain. Pastikan data harta yang dimiliki atau dikuasai wajib pajak itu dilaporkan seluruhnya, terutama data harta yang sifatnya terdaftar. Karena harta yang sifatnya terdaftar jika tidak dilaporkan, maka atas harta yang tidak dilaporkan tersebut yang ditemukan oleh DJP akan dianggap sebagai penghasilan. Dan di sisi lain, kalau terdapat harta rumah atau tanah yang tidak dilaporkan, pada saat wajib pajak yang bersangkutan akan melakukan pewarisan, maka SKB waris tidak akan diberikan oleh si pewaris. Jadi, pastikan agar tidak ada permasalahan pajak nantinya, harta yang dimiliki kawan pajak dilaporkan sesuai keadaan, terutama harta yang sifatnya terdaftar. Oke. Ini contoh untuk kepemilikan harta. Ini hanya contoh. Jika ingin tambahkan, klik tambah. Silakan isi. Jika tidak, kita bisa lanjutkan ke utang. Untuk bagian utang, klik tambah. Silakan isi jika memiliki utang bank atau finance. Alamat pemberi pinjaman cukup nama kota, tahun pinjam, dan jumlah pinjam. Nah, untuk harta sama utang adalah kondisi per 31 Desember 2023. Jadi kondisi per akhir tahun. Jika utang sisa saldo utangnya berapa, kondisi per akhir tahun. Nah, kalau untuk harta yang dimiliki per kondisi akhir tahun. Jadi harta sama utang pastikan per kondisi 31 Desember. Oke, jika tidak memiliki utang, kita hapus. Kita lanjut ke data keluarga. Data keluarga silakan kawan pajak isi nama istri dan anak. Silakan klik tambah lagi jika ingin menambahkan data keluarganya. Jika tidak, kita bisa lanjut nama, nik, hubungan, dan pekerjaan. Oke, kalau sudah diisi harta, utang, dan anggota keluarga, kita klik selanjutnya. Kita masuk ke 1773. 1773, pastikan dicentang angka 16, centang PP23, PP55. Sudah dicentang, maka kita scroll ke atas, ada tombol PP23, PP55, kita klik tombol tersebut. Nah, tampilannya seperti ini. Ini sudah saya contohkan pengisiannya. Untuk yang omsetnya 50 juta, silakan isi peredaran bruto 50 juta, jumlah PPh final yang dibayar 0 karena masih di bawah 500 juta. Jadi sampai dengan bulan ke-10 itu pajak yang dibayar 0 karena masih di bawah 500 juta. Nah, kalau omsetnya 10 juta, silakan kawan pajak isi 10 juta dan PPh final yang dibayar 0 semua karena omsetnya di bawah 500 juta. Nah, untuk omset yang 50 juta, maka dia akan kena pajak pada bulan November dan bulan Desember.
sebesar 0,5% dari omset, yaitu 250.000. Namun kalau omsetnya 10 juta per bulan, maka sampai dengan bulan November Desember ini 10 juta, jumlah PPh final yang dibayar juga 0. Nah, ini hanya contoh, silakan ke kawan pajak isi sesuai omsetnya yang dimiliki. Setelah berhasil diisi, jangan lupa klik tidak atau ya. Nah, jangan lupa diklik ya. Sudah diklik ya, Oke, selanjutnya setelah berhasil diisi omset Januari sampai Desember, kita klik pastikan centang pindahkan nilai ke lampiran 3, klik ya. Sudah diklik ya, scroll ke atas, klik selanjutnya. Sudah klik selanjutnya, maka ini tidak perlu diisi, kita klik selanjutnya hingga ke bagian induk. Nah, pada bagian induk atau bagian formulir 1770, ini isi atau centang kakak. Jadi defaultnya centang kakak. Kalau nomor telepon tidak sesuai, silakan dirubah atau silakan diisi. Nah, di selanjutnya PTKP. Jangan lupa PTKP silakan diisi. Untuk yang dia kawin dengan 2 anak, maka pilih K, pilih 2. Nah, setelah PTKP diisi, isi tanggal. Bisa isi tanggal sekarang. Setelah tanggal diisi, scroll ke atas, klik submit. Nah, unggah lampiran PP23 atau PP55. Oke, kita tampilkan format lampiran PP55 sesuai ketentuan PP55. Tampilannya seperti ini. Kawan pajak bisa download nantinya pada bagian komentar. Oke. Untuk pengisiannya cukup pada bagian atas isi NPWP 15 digit tahun pajak 2023. Bagian yang alamat tempat usaha, masukkan NPWP 15 digitnya, nama tempat usaha jika ada, jika tidak ada namanya strip, alamat sesuai alamat yang sebenarnya. Nah, untuk yang rincian peredaran bruto, masukkan NPWP 15 digit, masukkan omset per bulannya Januari sampai dengan Februari. Januari sampai dengan Desember kita isi. Oke, misalkan contoh omsetnya 50 juta per bulan sampai dengan Desember, maka yang dikenakan pajak adalah yang bulan November Desember sebesar 250.000. Kita simpan dalam bentuk PDF. Kita simpan dalam bentuk PDF dan kita klik print. Nah, sudah simpan dalam bentuk PDF. Tampilannya seperti ini. Silakan kawan pajak upload ke bagian e-form. Silakan kawan pajak upload ke unggah lampiran PP55 yang sudah disimpan. Penamaannya bebas, tidak diatur. Setelah itu masukkan kode verifikasi.
Untuk kode verifikasi, kawan pajak bisa lihat pada bagian email. Cek email wajib pajak yang terdaftar, klik dan lihat kode verifikasinya. Silakan copy paste atau diketik dan masukkan kode verifikasinya, klik submit. Maka pelaporan sudah selesai. Sebelumnya kita cek kembali isiannya. Jika ada kesalahan silakan diperbaiki. PP23, PP55 ini kita contohkan bulan Desember 50 juta dengan omset 250.000. Kalau pada bulan Desember omsetnya 10 juta, maka isi 50.000. Nah, ini contoh 50 juta, maka 0,5% dari 50 juta kena pajaknya 250.000. Kita lanjut. Setelah dirasa sudah cukup, 1774, 1773 data omset, 1770 hanya isi data KK, tanggal, TK2, PTKP K2 atau TK0 jika tidak kawin, dan tanggal. Klik submit. Kita scroll ke atas, klik submit. Unggah lampiran, penamaannya bebas. Lampirannya dalam bentuk PDF. Contohnya yang seperti ini, lampiran PMK 164 atau PP55. Silakan kawan pajak download dan disimpan dalam bentuk PDF. Setelah itu masukkan kode verifikasi dan klik submit, maka pelaporan SPT tahunan telah selesai. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.